apa kabarnya hari ini? Pasti penuh sukacita karena hari ini dan di bulan ini adalah bulan yang istimewa di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya apapun yang terjadi kita tetap harus penuh sukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita siapkan anggota di rumah untuk bersama-sama muji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami, bagi keluarga kami, bahkan di sepanjang tahun ini Tuhan. Sekalipun kami menghadapi masalah yang bagi kami mungkin terlalu besar, tetapi kami punya Allah yang terlebih besar, sehingga kami boleh melaluinya hari lepas hari oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu. Karenanya biarlah saat ini Tuhan, bersehati bersama seisi rumah kami memuji nama-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami ke hadapan Tahta yang Maha Kudus. Engkau Allah yang baik, Allah yang kami puja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan, biarlah semua tubuh kami memuji Engkau. Kami perintahkan segenap tubuh jiwa roh kami menyembah Tuhan, bahkan seisi rumah kami bersama-sama bersukacita membawa korban syukur pujian penyembahan ke hadapan Tuhan agar Tuhan disenangkan dan kami mengalami sukacita dan pengalaman dengan Engkau lebih dan lebih lagi. Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami sambut kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam keluarga kami. Bertahta dan berdaulatlah. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersukaria karena ini adalah harinya Tuhan. Hari di mana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Hari lepas hari, biarlah Tuhan terus bertahta dalam hati kita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersuka oleh karena Engkau hadir dalam kami, oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib, oleh karena apapun yang Tuhan lakukan itu sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir bagi kami semua untuk menebus dosa kami, terlebih lagi membawa damai sejahtera buat kami semua. Hari-hari boleh semakin jahat, tetapi oleh karena damai sejahtera itu ada di dalam Kristus Yesus bagi kita semua, maka kita semua boleh melaluinya dengan sukacita dan damai sejahtera yang tinggi. Telah lahir bagi umat manusia seorang pembawa damai. Haleluya. Haleluya. Kami sambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa.
Biarlah damai sejahtera Allah terus ada dalam hati kita, terus ada bagi kita semua, seisi rumah kita, bahkan kita membawa damai sejahtera karena kita sudah mengalami Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, memulihkan kita dan menyembuhkan kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dan penyembahan yang lebih dalam kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku,
bersyukur karena kami punya Engkau. Segala pujian hormatannya bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu memberkati kami. Bahkan kami tak pernah bisa menghitung berkat-Mu satu persatu, karena selalu baru bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang hidup dan amin mengubahkan kami Tuhan. Karena Tuhan, biar segala pujian hormat syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
Shalom, salam karis, salam kasih karunia. Saat ini kita masih dalam suasana Natal, meskipun Natal baru saja berlalu 2 hari yang lalu, tetapi dari beberapa daerah, ada beberapa daerah yang masih merayakan Natal sampai bulan Januari. Biasa daerah-daerah yang tertentu itu merayakan Natal mulai dari bulan November sampai bulan Januari, masih ramai dirayakan. Hari Natal sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang Kristen. Oleh sebab itu, seringkali makna Natal itu yang sesungguhnya tidak lagi begitu dipedulikan. Maka wajarlah bila perayaan Natal itu berlalu dengan begitu saja, tidak membawa perubahan apa-apa, tetapi malah kecuali membawa keletihan dan anggaran keuangan yang dikeluarkan begitu besar. Hari Natal memang harus dirayakan dengan suasana yang sangat baik ya. Tetapi mungkin tahun ini kita merayakan Natal berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena tahun ini kita merayakan Natal di masa pandemi. Kita dan khususnya saya sudah berdoa beberapa bulan yang lalu, Tuhan supaya Desember ini pandemi ini akan segera berlalu, supaya kita bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja. Itu adalah doa saya secara pribadi. Tapi Tuhan tahu yang terbaik Bapak Ibu. Sampai saat ini pandemi itu masih terus berjalan. Saya tahu bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak luput dari perencanaan dan dari pandangan Allah yang kita kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita merayakan Natal dengan berbeda. Mungkin tahun-tahun lalu kita merayakan dengan bersuka cita, kita merias gedung-gedung gereja kita dengan begitu ornamen-ornamen yang bagus. Kita bahkan menyediakan baju-baju yang baru, baju-baju yang bagus, dan kita merayakannya dengan begitu megah ya, dengan latihan-latihan drama, latihan-latihan sandiwara, tamborin dan lain-lain sebagainya. Dan Natal itu begitu megah. Tapi tahun ini, Natal itu begitu sederhana sekali ya. Kita hanya merayakan lewat online, hanya yang hadir beberapa orang, beberapa jemaat yang tertentu. Bahkan anak-anak pun di bawah usia tidak boleh hadir, orang tua di atas umur 50 mungkin tidak boleh hadir. Tapi saya mau ingatkan bahwa jangan sampai makna Natal tahun ini akan kehilangan maknanya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita mau belajar apa makna Natal sesungguhnya yang Tuhan akan berikan untuk tahun ini. Tidak ada hal kebetulan di hadapan Allah, karena Dia Allah yang mengerti kehidupan kita. Saya berharap tahun ini kita merayakan dengan penuh sukacita tanpa kehilangan makna Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 3 hal penting yang patut kita teladani dalam kehidupan Yesus Kristus pada hari Natal ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Banyak di antara kita, manusia itu manusia yang egois dan cenderung mementingkan diri sendiri. Sekalipun dia akan menolong orang lain, dia ada sesuatu yang dia ambil dari orang itu. Itu adalah kecenderungan dari sifat manusia. Tapi Allah, di dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Dia yang maha kaya, Dia menjadi miskin karena kita. Dia Allah yang maha kuasa, Dia mau melayani, turun ke dalam dunia. Dan Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi Dia mementingkan keselamatan umat manusia. Yesus datang mengorbankan dirinya karena Dia Allah yang mengasihi kita semua. Dia bisa saja Dia berada di surga saat ini bersama-sama dengan Allah Bapa, tapi Yesus turun ke dalam dunia. Dia melihat bahwa manusia itu orang-orang yang berdosa. Manusia itu patut mendapat hukuman, tapi Yesus turun ke dalam dunia untuk memberikan dirinya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Dia Allah yang mengasihi kita semua. Sebagai orang-orang yang telah lebih dahulu dikasihi, diselamatkan dan diperbaharui oleh Tuhan Yesus, apakah kita masih hidup dalam keegoisan, masih mementingkan diri sendiri? Biarlah makna Natal tahun ini, kita boleh melihat bahwa banyak orang yang membutuhkan Tuhan.
banyak orang-orang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita akan melihat, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain juga. Yang kedua, teladan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bisa saja hanya duduk di tahta kerajaan surga, tapi Yesus datang untuk melayani. Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Manusia cenderung mau dilayani, ya. Suami mau dilayani oleh istri mau dilayani oleh suami. Anak-anak pun demikian, mau dilayani oleh orang tua. Orang tua pun mengharapkan anak-anak bisa melayani. Ya, sama dengan kehidupan kerohanian di gereja, mungkin kita maunya dilayani satu dengan yang lain, ya. Tapi Yesus mengajar kita untuk kita turun untuk melayani terlebih dahulu. Sebelum kita dilayani orang lain, kita harus melayani terlebih dahulu. Kita harus memberikan yang terbaik buat sesama kita, buat pasangan kita, buat keluarga kita. Kita meneladani Yesus yang datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus rela mengorbankan diri. Tuhan Yesus rela berkorban demi umat manusia. Ia yang maha kaya, dia turun menjadi miskin karena kita semua. Dia Allah yang maha mulia, dia Allah yang maha kuasa, dia turun ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya. Karena dia begitu mengasihi kita di dalam dunia ini, dia rela memberikan nyawanya buat kita. Yesus lahir ke dalam dunia di hari Natal ini yang kita peringati untuk dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia harus memberikan dirinya untuk menembus dosa kita manusia. Oleh sebab itu makna Natal kita tahun ini, mari kita merefleksikan diri kita. Makna yang sesungguhnya yaitu pengorbanan Yesus. Yesus lahir bukan sebagai bayi lemah yang mungil, yang kecil, yang ada di gambar-gambar atau ada di film-film, ya. Bayi yang ada di palungan, yang begitu lemah, ya, yang begitu miskin. Tapi Yesus adalah sosok seorang yang mengorbankan dirinya bagi umat manusia, bagi isi dunia ini. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita semua di hari Natal ini? Hari Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi saya merasa bahwa inilah yang Tuhan mau. Karena Natal kita bukan untuk berhura-hura, bukan untuk berpesta pora. Ada 3 teladan yang tadi saya sudah katakan adalah, satu adalah Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah Tuhan Yesus datang untuk melayani. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Ketiga aspek ini hal yang harus kita pikirkan di tahun ini. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. 3 aspek teladan ini yang harus kita lakukan di tahun 2021. Kita harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan kita mengedepankan kepentingan orang lain. Yang kedua adalah kita harus memberikan melayani terlebih dahulu sebelum kita dilayani. Yang ketiga adalah kita rela berkorban. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan di gereja, dimanapun juga? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat gereja, buat Tuhan? Kadang-kadang waktu kita melayani Tuhan, kita hitung-hitungan waktu, kita hitung-hitungan tenaga, kita hitung-hitungan bahkan keuangan kita. Kita hitung-hitungan apa yang gereja bisa dapatkan untuk saya, waktu saya melayani, waktu saya memberikan yang terbaik, waktu saya memberikan terbaik buat gereja ini, waktu saya memberikan seluruh tenaga saya, talenta saya buat gereja, apa yang gereja bisa berikan kepada saya. Bapak Ibu, ini adalah hitung-hitungan, tapi kita percaya Tuhan Allah yang luar biasa. Apa yang kita jeripaya kita, apa yang kita lakukan di dalam dunia, Tuhan selalu hitung, Tuhan selalu perhitungkan. Waktu kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan keuangan kita, Tuhan perhitungkan semuanya. Dan tahun-tahun yang akan datang, hal yang luar biasa, Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Nya kepada anak Tuhan, tidak pernah hitung-hitungan buat Tuhan. Dan tidak mementingkan diri sendiri, yang rela melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai saya mau melayani di gereja, saya mau melayani di segala bagian. Tapi saya pun juga mau dilayani. Jadi kita harus melayani dengan sepenuh hati. Karena Tuhan mencari orang-orang yang melayani dengan tulus hati. Dengan mengasihi Tuhan Yesus. Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada sampai saat ini masih mendengarkan
firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Berapa banyak dari saudara kita sudah dipanggil pulang ke surga di masa-masa COVID, di masa-masa sulit. Berapa banyak orang-orang masih di dalam rumah sakit diisolasi, masih ada di rumah mungkin diisolasi. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang tidak bisa menikmati udara segar karena sakit COVID. Tapi kalau hari ini kita masih bisa berdiri, mendengarkan firman Tuhan, masih bisa beraktivitas, itu karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudari dan saya, mari berikan yang terbaik di hari Natal ini. Jangan putus asa, jangan kecewa, karena kita tidak bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Jangan mengurangi sukacita, tapi teruslah kita bersukacita di dalam Tuhan. Ambil setiap hal yang positif, karena Natal tahun ini, Natal yang penuh makna. Tuhan mau kita berdiam diri, merefleksi diri, bagaimana Tuhan lahir ke dalam dunia di hari Natal ini buat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita tidak tahu di masa raya Natal ini sampai kapan kita hidup. Tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada bersama-sama. Apakah tahun depan waktu kita beribadah offline, kita masih bisa bertemu lagi. Karena usia kita itu ada di tangan Tuhan. Saya ada menceritakan satu hal. Saya mendapatkan video kiriman, dan ini adalah video yang betul ya. Video ini menceritakan bahwa seorang pemudi yang sedang berpesta pora di satu acara pesta, sedang berdansa, dan dia begitu enaknya berdansa, dan dia begitu luasnya untuk berdansa, dengan musik yang glamor, dengan cahaya-cahaya lampu diskotik yang glamor ya, yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia begitu menikmati musik. Dia begitu menikmati dirinya sendiri, dia begitu menikmati dansanya. Padahal ini usianya masih sangat muda, masih remaja. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia jatuh tanpa disenggol, dia jatuh terpelanting. Dan disitulah waktu ditolong orang-orang, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan dia meninggal dunia. Ini adalah cerita video yang tragis sekali Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Oleh sebab itu makna Natal ini membuat kita untuk introspeksi diri. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Selama saya masih hidup, selama saya masih di dunia ini, saya akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makna Natal, Tuhan datang ke dalam dunia untuk memberikan teladan buat kita semua. Bahwa hidup kita harus diberikan 100% untuk Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam situasi yang sulit ini. Karena kita percaya tahun depan kita punya pengharapan yang luar biasa. Pengharapan buat anak-anak Tuhan, pengharapan yang dahsyat yang luar biasa. Saya percaya anak-anak Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Apapun yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Saya berdoa supaya tahun depan kita akan bisa berjumpa lagi dalam suasana yang penuh dengan ucapan syukur. Bahkan akhir tahun ini, tanggal 31 Desember, akan ada kesaksian-kesaksian yang dahsyat yang luar biasa. Bagaimana pertolongan Tuhan akan berikan di hari-hari ke depan. Bahkan di tahun-tahun yang ke depan, dunia ini tidak semakin baik, tapi anak-anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, 3 teladan Tuhan berikan. Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan mau kita mementingkan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Lalu Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus mau kita terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk lahir ke dalam dunia dan untuk mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga Bapak, Ibu, saudara dan saudari dan saya ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih karena firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang mengalami masalah pergumulan, mungkin sakit, mungkin masalah keuangan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengharapkan satu mujizat di akhir Natal, di akhir tahun 2021 yang beberapa hari lagi akan kita lalui. Tuhan, masih ada 4 hari lagi, masih ada 3 hari lagi. Saya butuh mujizat Tuhan. Dan saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita yang hidup. Tuhan mau kita berbahagia dan Tuhan mau memberikan sukacita Natal di tahun ini, bukan sukacita tahun baru di tahun ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengangkat iman kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang ada di rumah,
yang sedang mengikuti ibadah Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Mereka punya masalah dengan sakit penyakit dalam tubuhnya Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, setiap sakit penyakit kami Tuhan boleh hilang saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan Jehovah Rafa, Engkaulah penyembuh kami, Engkau Allah yang menyembuhkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Penyakit kami saat ini sembuh Tuhan, sehingga tahun depan kami memiliki tubuh yang sehat untuk melayani Engkau, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan saat ini membutuhkan biaya Tuhan, mungkin untuk perpanjangan kontrakan rumah, untuk uang sekolah anak untuk tahun yang akan datang. Tuhan kami berdoa untuk Jehovah Jireh, Tuhan Kau Allah yang menyediakan setiap berkat buat kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan membutuhkan dana-dana besar tahun ini Bapak untuk membayar hutang-hutang mereka. Tuhan kami berdoa supaya hutang kami Tuhan di tahun ini juga lunas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keuangan anak-anak Tuhan, berkati keuangan mereka dan kami semua Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, anggota keluarga yang tidak berinteraksi satu dengan yang lain Tuhan, karena masalah keluarga suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara Tuhan, tahun ini Tuhan ada damai Natal mengalir dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Ada damai-Mu, suasana surga turun Tuhan atas setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, satukan, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, dan pulihkan hubungan suami istri, orang tua dan anak Tuhan, dan saudara bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya makna Natal tahun ini lebih daripada tahun-tahun lalu. Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh introspeksi diri Tuhan, bahwa Engkau datang ke dalam dunia untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa kami, untuk kami bisa meneladani Kristus Tuhan, untuk kami bisa mementingkan kepentingan orang lain Tuhan, untuk kami bisa melayani orang lain dan melayani Tuhan, dan kami mengorbankan diri kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan sekaligus terus kita nyatakan bahwa kita menyambut Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai dalam hidup kita. Dan mari kita siarkan kabar damai itu ke seluruh dunia. Kita nyatakan juru selamat satu-satunya adalah dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja Damai. Haleluya. Yang ilahi, Raja Damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal sebagai
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Engkau ditetapkan menjadi pemenang. Dan engkau ditetapkan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin.